kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas ridhonya kita bisa berkumpul di pelatihan online kali ini. Selain itu, marilah juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak atau Ibu KUKM Jatim yang saya hormati, adakah yang merasa kesulitan dalam mendapatkan hati para pelanggan? Perlu diketahui, satu poin utama dalam bisnis adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Selain itu, Anda juga harus bisa membuat konsumen tersebut menjadi pelanggan setia meskipun di masa pandemi ini. Namun, untuk mencapai hal itu tentu saja banyak yang harus dikerjakan. Nah, pada pelatihan online kali ini akan membahas strategi memenangkan hati pelanggan pada penjualan online pada Kamis 6 Agustus 2020. Sebelum memulai pelatihan online pagi ini, ada baiknya jika kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung memulai materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Faikotul Hima. Kepada Ibu Faikotul Hima dipersilahkan. Terima kasih Mbak Wanda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, say hello, selamat pagi ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Teman-teman, dalam pagi hari ini nanti kita akan banyak berdiskusi dan kita akan banyak mengupas tentang bagaimana sih kita akan memenangkan pelanggan untuk kita tetap berkontribusi kepada usaha kita. Oke. Sambil lalu, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kegiatan pada pagi hari ini, saya berharap kepada teman-teman untuk aktif juga. Jadi yang pertama, nanti kita isi perkenalan. Di perkenalan tersebut, saya memohon kepada teman-teman untuk bisa memanfaatkan kolom chatting di Google Meet itu untuk siapa saja yang hadir. Dan juga di Google Meet, di chatting tersebut, teman-teman boleh silahkan juga menyampaikan pertanyaan juga. Jadi pada waktu saya akan presentasi, nanti teman-teman juga boleh menyampaikan presentasi yang akan disampaikannya. Oke, sebentar. Mbak Wanda boleh minta tolong bantuan untuk presentasi saya untuk bisa ditampilkan, Mbak Wanda. Mbak Wanda, bisa disiapkan presentasi saya, Mbak Wanda? Sekarang saya minta teman-teman untuk meng-on-kan mic-nya masing-masing. Ya. Oke. Teman-teman, menurut teman-teman boleh langsung kita jawab ya. Apakah menurut teman-teman kita memanage atau memenangkan hati pelanggan itu penting atau tidak? Penting, Bunda. Penting ya, Mbak Fitri. Menurut Mbak Fitri, kenapa penting, Mbak Fitri? Karena dengan kita berbicara, berkomunikasi dengan pelanggan, bisa meng-closing produk kita, Bunda. Oh. Meng-closing ya? Hanya closing aja, Bunda? Closing dan membeli, terus habis itu jadi pelanggan tetap, pelanggan setia. Menjadi pelanggan setia ya harapannya ya, dan mereka loyal kepada usaha kita. Oke, teman, Mas Ali, ada yang mau disampaikan? Selamat pagi, Bu. Pagi, Mas Ali, gimana?
menurut jenengan pelanggan itu penting mboten Mas Ali? Loh, sangat penting. Jantung dari penjualan kita itu pelanggan itu. Betul. Nanti Lanjut kita kita dari betul. pelanggan kita. Iya, karena berjalannya bisnis kita kan berdasarkan dengan pelanggan kita, nggih Mas Ali. Nanti kita bahas bersama bagaimana, betul, bagaimana sih kita tetap memenangkan hati mereka dan tidak akan pindah ke lain hati, nggih Mas Ali. Oke, siap, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan? Bu Wiwi? Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Pelanggan itu penting atau tidak buat kita? Ya, oke. Betul teman-teman, apa yang sudah dikatakan sama Mbak Fitri sama Mas Ali bahwa pelanggan itu memang sangat penting sekali. Sebelum saya menyampaikan banyak hal tentang bagaimana sih kita memenangkan hati para pelanggan itu, saya akan menyampaikan sedikit tentang memperkenalkan diri saya dulu untuk teman-teman yang masih belum kenal. Untuk yang kenal, sudah bosan ya, nggak bosan ya dengan ketemu dengan saya, jangan sampai bosan ya. Oke, perkenalkan nama saya Faikotul Hima. Saya sebagai tenaga ahli di BDJ KUKM Jawa Timur dan di sini dipercaya untuk memberikan materi tentang memenangkan hati pelanggan pada penjualan online. Karena saat ini lagi-lagi kita dimaksimalkan sebagai UMKM dengan kondisi saat ini bahwa kita harus online itu diperlukan dalam penjualan kita dan itu harus dimaksimalkan. Untuk ke depan nanti teman-teman dipersilakan untuk mempertanyakan pertanyaannya bisa di kolom chatting dan juga teman-teman boleh komunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan kita nanti. Salah satu kenapa sih pelanggan itu sangat penting buat kita? Karena perusahaan pemenang itu adalah bagi kita sebagai UMKM kita bisa menang itu karena bisa melayani pelanggan kita dengan hati yang dan dedikasi yang besar. Karena untuk itu kita bisa menguasai pasar, kita bisa menguasai pasar dengan pelanggan yang kita maintain tadi dengan baik, dengan cara memenangkan hati para pelanggan tersebut. Dan teman-teman, menurut kita, pelanggan yang terbaik itu adalah kita bisa dikatakan, ini menurut ensiklopedia dan menurut beberapa buku yang telah saya baca, itu merujuk pada individu atau di dalam rumah tangga atau perusahaan atau siapapun itu yang membeli barang kita atau menggunakan jasa kita yang dihasilkan dan itu menghasilkan kepada kita dan itu membantu di dalam perekonomian itu. Jadi bagaimanapun juga teman-teman harus selalu melayani mereka dengan baik, mendedikasikan usaha kita terbaik untuk pelanggan kita agar pelanggan kita tetap kembali kerja, tetap membeli produk kita dan kita berusaha lebih maksimal lagi. Pelanggan kita itu akan mempromosikan usaha kita, mempromosikan kepada yang lainnya, mempromosikan usaha kita yang terbaik seperti apa kepada yang lainnya agar yang lain juga ikut membeli produk kita dengan testimoni pelanggan kepada orang lain, kepada konsumen yang lain bahwa produk kita yang terbaik, bahwa pelayanan kita yang terbaik. Itu kita akan bahas lebih banyak nantinya. Ya, arti penting dari pelanggan bagi perusahaan, ya, arti pentingnya itu adalah teman-teman bisa di share ini ya, yang di Mbak Wanda di UMKM-nya. Next Mbak Wanda. Masing-masing di WhatsApp group sudah mendapatkan materi ya. Jadi sekarang bisa kita mendengarkan apa yang saya jelaskan. Arti penting pelanggan bagi kita, bagi perusahaan kita itu adalah salah satunya pada dasarnya berasal dari mereka sebenarnya dari konsumen biasa. Akhirnya mereka tahu tentang kita, tahu tentang usaha kita, tahu tentang produk kita, dan mereka mencoba untuk membeli dan menggunakan jasa kita ataupun produk kita dari sebuah perusahaan kita sendiri. Yang kedua, arti pentingnya pelanggan itu bahwa pelanggan itu terbentuk dari pola kerjasama yang saling menguntungkan. Mereka menerima jasa kita, mereka menerima produk kita, mereka menikmati produk kita dari
pola kerjasama yang saling menguntungkan itu terjadi dalam proses kerjasama antara penyedia layanan dan pengguna layanan, bisa dikatakan begitu. Dan arti pentingnya juga, tanggapan pelanggan sangat penting. Jadi teman-teman, tanggapan pelanggan itu sangat penting untuk meningkatkan usaha, produk, dan pengalaman daripada pelanggan. Teman-teman, apa yang telah dilakukan oleh pelanggan kita, oleh konsumen kita setelah membeli produk kita, kalau mereka ada sesuatu yang mereka informasikan, kita harus menerima dengan baik. Karena untuk kita bisa mengevaluasi produk kita enak atau tidak, produk kita bagus atau tidak, produk jasa kita termaksimalkan atau tidak, itu karena dari masukan daripada konsumen kita. Karena yang bisa menilai itu terkadang kita sendiri tidak bisa menilai usaha kita seperti apa, tapi customer, pelanggan kita lah yang lebih banyak memberikan informasi kepada kita. Maka sangat penting pelanggan itu kita harus maksimalkan, karena kita harus bisa memenangkan hati pelanggan kita dengan etika dan moralitas. Kenapa sih saya katakan dengan etika? Karena pelanggan kita manusia kan. Nah, jadi kita juga harus mempunyai etika untuk melayani mereka dengan baik, dengan moralitas yang terbaik. Apakah itu kita lihat daripada kultur mereka? Karena masing-masing pelanggan, masing-masing konsumen dan pelanggan kita itu mereka mempunyai budaya masing-masing. Mereka mempunyai budaya di keluarganya, mereka mempunyai budaya di lingkungan keluarganya, mereka punya budaya di lingkungan kantornya, mereka punya budaya di daerahnya. Itu bisa dilihat dari kultur budayanya. Jadi pada waktu kita memenangkan hati pelanggan kita, kita bisa melihat dan dengan moralitas dan etika yang kita berikan, dengan menghormati budaya mereka, menghormati mereka beli karena dengan kesehatan mereka, apalagi teman-teman yang makanan minuman ataupun yang lainnya dengan kondisi pandemi saat ini, jadi healthy, kesehatan, kebersihan, itu semuanya pelayanan yang maksimal, itu semuanya sekarang itu sangat diperlukan dan sangat penting kita perhatikan dengan kecepatan pelayanan, kecepatan pengiriman, pengemasan yang bagus dan aman bisa sampai ke konsumen kita. Dengan juga begitu, etika dan moral secara sosial pun kita juga harus memperhatikan. Secara ekonomi, etika juga ada, secara demokrasi, secara edukasi, itu semuanya kita harus mempunyai komitmen itu dan konsisten itu kita untuk melayani pelanggan kita agar mereka tetap loyal kepada usahanya kita. Akhirnya mereka bisa menjadi pelanggan kita. Bersikap loyal kepada pelanggan melalui etika dan moralitas itu sangat penting. Untuk presentasi kita saya kali ini dengan waktu saya terbatas, jadi akan saya sampaikan sekitar 10 menitan aja ya. Nanti teman-teman kita lebih banyak diskusi aja, karena saya yakin usaha teman-teman mempunyai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Nanti kita bisa diskusi bersama, kita sharing bersama. Yang kedua, kita bisa memenangkan hati pelanggan itu dengan pikiran dan emosi. Kenapa saya katakan begitu? Karena terkadang kita ketemu nih dengan pelanggan yang sangat cerewet sekali, banyak permintaan, banyak ini, banyak itu, terkadang itu kita harus menekan emosi kita. Nah, kita harus mempunyai pikiran yang positif. Karena kenapa? Kita sebagai owner, kita sebagai pemimpinan, kita itu harus memberikan yang contoh terbaik untuk karyawan kita. Dan itu wajib kita menunjukkan sebagai owner, sebagai pemimpin, menunjukkan sikap terbaik terhadap setiap pikiran dan emosi pelanggan. Kita harus selalu positive thinking. Jadi harus bisa menekan emosi itu untuk memanfaatkan pikiran dan emosi pelanggan sebagai solusinya, dan juga untuk memberikan kualitas yang terbaik. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Kita lihat kesenangannya pelanggan kita apa, kita layani mereka dengan baik, dan itu kita mampu melakukannya, itu kita lakukan. Jadi memang terkadang emosi dan pikiran kita agak harus dikalahkan terlebih dahulu untuk bisa memenangkan konsumen kita ini. Karena terkadang saya pernah juga punya pengalaman, konsumennya ordernya waktu itu adalah bahan bakunya yang dari serat daun palem. Karena saya juga pengrajin juga, saya UKM juga, dari kerajinan bahan bakunya serat daun palem, mereka beli bahan bakunya. Nah, banyak sekali permintaan mereka yang harus
yang harus kualitasnya, yang harus warnanya, harus putih semuanya. Padahal serat daun palem itu kan warna-warninya berbeda-beda. Jadi karena semuanya serba natural. Jadi saya bagaimana harus memberikan informasi komunikasi kepada mereka. Karena kita tidak untuk selama pandemi ini kita tidak bisa bertemu dengan pelanggan kita. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi dan pikiran positif kita yang kita harus tuangkan di dalam WhatsApp. Jadi kita juga harus memberikan informasi karena bahasa komunikasi yang kita sampaikan di WhatsApp itu juga penting harus kita perhatikan. Jadi bagaimana mereka tidak tersinggung dengan kita memberikan informasi bahwa bahan tersebut itu sudah yang terbaik kita berikan. Kalau misalkan mereka ngotot bapak minta itu iku tetap ke apik kualitasnya, ya apa nek ngono dikurangi regane. Nah, kita juga harus bagaimana bisa memenangkan hati pelanggan itu biar tidak sampai merubah harga, menurunkan harga yang kita sudah tentukan. Jadi pakailah komunikasi yang baik dengan yaitu tadi menahan emosi. Karena terkadang negosiasi itu kita lakukan lewat WhatsApp, kita negosiasinya pakai telepon. Karena dengan online sekarang itu kita maksimalkan melakukan itu. Jadi teman-teman harus bisa menguasai itu semuanya. Yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus menguasai kekuatan dan kelemahan. Nah, teman-teman, maksud daripada menguasai kekuatan itu, teman-teman pasti tahu dan harus percaya diri dengan produknya teman-teman. Jadi dengan kepercayaan diri teman-teman itu, siapa lagi yang akan percaya diri dengan produk Anda kalau bukan Anda sendiri? Karena kalau kita tidak percaya diri dengan produk kita, orang lain lebih tidak percaya lagi. Karena dari bahasa, dari komunikasi, dari informasi yang kita berikan itu ketahuan kalau kita tidak percaya diri. Maka gunakan kekuatan dari informasi produk jenengan itu pasti mempunyai kekuatan. Apakah dari produknya, apakah dari pelayanannya, apakah dari sumber daya manusianya, apakah dari kekuatan networking teman-teman. Itu bisa dimanfaatkan untuk menguatkan, memberikan trust, kepercayaan pelanggan itu kepada kita tuh lebih percaya lagi. Jadi gunakan kekuatan itu untuk melayani pelanggan dengan maksimal. Juga teman-teman dan juga teman-teman juga harus mengetahui kelemahan kita apa. Jadi iya Mbak Ajeng. Oke. Kelemahan kita itu apa sih teman-teman? Jadi bagaimana misalkan nih, karena kita masih usahanya masih kecil, kita masih mengerjakan sendiri, produknya dimasak sendiri, dikemas sendiri, dikirim sendiri, berarti itu adalah merupakan, kita harus sadar, itu adalah merupakan kelemahan kita. Jadi bagaimana akhirnya dengan kelemahan itu kita membuat pelanggan itu tetap memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. Jadi secepatnya dengan adanya kelemahan itu kita harus bekerja sama dengan orang lain. Misalkan karena kita produknya sendiri, kemas sendiri, bagaimana dengan logistik pengirimannya kita kerjasama dengan kurir. Kita kerjasama dengan pihak logistik, itu akan memberikan kemudahan kepada akhirnya kita bisa tetap melayani pelanggan kita dengan baik. Karena sekarang sudah banyak sekali kurir-kurir baru banyak sekali ya yang tunggu untuk jasa pengiriman barang sekarang ini. Kenapa begitu? Karena itu menurut mereka itu peluang. Jadi itu juga peluang buat kita. Jadi jadikan kurir baru tersebut jadi kekuatan kita. Jadi kelemahan yang kita punya tadi akhirnya terbantukan dengan kekuatan sesama UKM. Karena zaman sekarang ini adalah zamannya kolaborasi. Usaha pada era saat ini teman UMKM itu adalah masa kolaborasi bersama, tidak bisa itu sendirian. Kita maju bersama, usaha kita menjadi besar bersama itu tidak bisa sendirian. Jadi kelemahan yang kita punyain itu dilengkapi dengan kekuatan daripada teman-teman UKM yang lain dengan sama atau dengan jasa yang berbeda. Kekuatan itu tidak datang dari kemampuan fisikal aja, tetapi ia datang dari semangat yang tidak pernah mengalah. Jadi kita tidak boleh pernah mengalah dengan kelemahan kita. Kita harus tetap mempunyai kekuatan untuk itu menjadi lebih maksimal lagi. Ya.
Teman-teman, yang perlu diperhatikan lagi, yang keempat ini adalah disiplin dan gaya pelayanan. Jadi, dari disiplin dan gaya pelayanan yang telah kita berikan itu akan sangat mempengaruhi keteladanan, kedisiplinan yang kita berikan. Misalkan, kalau memang kita pelanggan kita ordernya kita janjinya 1 minggu, ya maksimal kita sudah harus memaintenance sebelum 1 minggu itu sudah prepare. Apa yang belum, apa yang sudah, apa yang harus kita kerjakan. Itu karena untuk kita bisa mendisiplinkan diri kita. Sebenarnya itu kita juga untuk belajar untuk diri kita sendiri, bagaimana untuk bisa mendisiplinkan kita, mendisiplinkan karyawan kita, mendisiplinkan bagaimana bisa tepat waktu. Karena apa? Karena ini sangat penting. Poin disiplin untuk menjadi gaya pelayanan kepada konsumen pelanggan kita itu sangat penting. Kalau kita on time, pelanggan itu pasti senang. Kalau mereka senang, kita sudah memberikan on time pelayanan yang terbaik, mereka itu tidak akan pindah ke lain hati. Mereka pasti akan kembali ke kita karena kan sudah rasa nyaman. Jadi kenyamanan itu juga harus kita jaga. Keteladanan ini kita pertahankan dan kita wujudkan dengan karakter dan sikap yang baik untuk memberikan yang terbaik untuk pelanggan, dan disiplin yang kita berikan pelayanan dengan secara disiplin itu kita juga lakukan dengan pikiran yang positif, menahan emosi dengan yang terbaik, dengan melayani kebutuhan daripada pelanggan yang kita harapkan akan menjadi loyal kepada kita, dan akhirnya mereka akan ada repeat order kepada kita. Teman-teman, kita sebagai UMKM, apapun itu, kita tidak usah melihat kita masih kecil atau kita masih baru atau teman-teman yang sudah besar. Yang penting adalah teman-teman harus menjual produk teman-teman secara terhormat. Karena perusahaan terbaik akan memenangkan hati pelanggannya, bertindak jujur. Bila teman-teman terbuka dengan produknya dan memberikan informasi yang benar kepada pelanggan, teman-teman memberikan keadilan kepada pelanggan, adil dalam masalah harga, adil dalam masalah kualitas, adil masalah dalam hal pelayanan, dan teman-teman bertanggung jawab penuh dengan produknya dan pelayanannya teman-teman. Karena dengan itu, dengan empati yang kita berikan kepada pelanggan, itu akan memberikan kualitas produk terbaik kepada pelanggan. Terkadang meskipun produk kita sama dengan produknya orang lain, dengan UKM yang lain, tapi kita memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, itu akan mengalahkan produk-produk yang terbaik lainnya yang ada di luar sana. Mereka akan tetap loyal kepada kita. Jadi pelanggan itu tetap akan menjadi yang terbaik kepada kita, dan mereka akan selalu repeat order dan memberikan testimoni kepada yang lainnya. Karena teman-teman sebagai leadership itu harus sebagai kepemimpinan yang melayani. Karena pelayanan terbaik itu bisa terwujud jika pemimpin kita sebagai owner itu bisa memberikan contoh kepada keluarga, kepada karyawannya. Kita kalau kita sebagai owner pada waktu ada pelanggan datang memberikan pelayanan yang baik, otomatis karyawan kita itu melihat kita. Dan kita harus menjadi contoh untuk itu. Agar kenapa? Agar pada waktu kita tidak ada, pelayan atau karyawan kita atau yang membantu kita itu juga berikan pelayanan yang terbaik. Jadi itu akhirnya menjadi standar operasional daripada perusahaan teman-teman, agar bisa menjadi terwujudnya konsumen itu menjadi loyal kepada kita, menjadi terwujudnya usaha kita menjadi lebih besar. Kita tidak boleh memberikan melawan keinginan daripada pelanggan. Ini penting. Karena pelanggan adalah penghasil daripada nilai tambah bisnis kita. Selama bisnis kita mempunyai pelanggan yang terbaik, pelanggan yang loyal, maka nilai tambah bisnis kita itu akan menjadi besar. Jadi kita harus melawan kenegatifan yang ada di dalam pikiran dan emosi kita. Jadi fokuskan energi kita pada keinginan daripada pelanggan. Apa yang pelanggan inginkan, kita maksimalkan untuk melayani. Karena masing-masing pelanggan itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai kesenangan masing-masing. Ada yang senang diantarkan cepat, ada yang senang diantarkan sebelum waktunya. Dan itu masukkan di database kita untuk melihat pelanggan-pelanggan kita.
Selanjutnya teman-teman juga harus menggunakan, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan teman-teman untuk memahami isi hati pelanggan. Nah, meskipun kita jualan online, kita komunikasinya lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat online juga, tapi teman-teman harus tahu bagaimana sih isi hati pelanggan itu. Caranya seperti apa? Teman-teman juga harus banyak bertanya. Misalkan ibu itu mau beli baju kepada kita tanyakan, ibu suka baju warna apa, ibu hobinya apa, itu karena akan memberikan karakteristik siapa orang tersebut. Kalau orangnya suka yang warnanya merah, oh ini orangnya ceria. Kalau orang ceria itu seperti apa? Jadi kita harus tahu memahami pelanggan yang ceria itu melayaninya seperti apa. Oke? Dan teman-teman harus banyak belajar tentang itu. Belajarnya ya bisa dari pengalaman teman-teman ketemu dengan para konsumen, teman-teman boleh sharing dengan sesama teman-teman UKM, boleh, silakan. Bagaimana sih cara memahami isi pelanggan? Boleh lewat buku juga boleh, lewat internet juga bisa belajar bagaimana sih memahami isi hati pelanggan. Karena kalau kita menggunakan keterampilan itu, maka pengetahuan kita itu akan banyak membantu kita untuk bisa menaklukkan watak pelanggan itu dengan sikap yang baik. Jadi mereka tidak merasa bahwa kita ingin tahu isi hatinya agar pas kita menawarkan produk kita sesuai dengan apa yang memang diinginkan oleh pelanggan kita. Yang penting setelah jutnya sudah oke semua, teman-teman harus memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu. Tadi sudah banyak dibahas yang di awal, dan juga teman-teman bisa juga sih sambil untuk memenangkan hati pelanggan itu bisa juga dengan membujuk pelanggan dengan konsep keren. Nah, dengan konsep keren misalkan teman-teman mempunyai produk dan itu berhubungan dengan kesehatan. Jadi orangnya selalu adanya di kantor yang ber-AC dan itu memerlukan udara segar. Akhirnya kita bisa menawarkan kepada mereka karena produk kita aromaterapi misalkan. Jadi dengan aromaterapi di dalam ruangan itu ruangan ber-AC itu yang untuk membuat rileks itu apa? Itu dengan konsep-konsep itu bisa ditawarkan. Karena teman-teman sudah mengetahui isi hatinya, teman-teman mengetahui karakteristik daripada pelanggan kita. Jadi kita bisa menawarkan sesuai pas dengan produk yang memang pas untuk pelanggan kita. Dengan pelayanan yang berkonsep seperti itu akan memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada pelanggan. Kalau pelanggannya bahagia, nyaman dengan kita, maka mereka akan membeli lagi produk kita. Dengan konsep pelayanan yang tidak sekedar membangun relasi hebat, tetapi juga bersifat kolaborasi yang hebat dengan pelanggan. Nah, kolaborasi itu tidak kita lakukan dengan mitra bisnis saja, tetapi pelanggan itu bisa menjadikan relasi kolaborasi yang hebat dengan kita sebagai pengusaha. Energi positif, teman-teman. Jadi berikan energi positif, masukkan energi positif dalam karakter kita pada waktu melayani pelanggan kita, mengembangkan emosi batin menjadi lebih cerdas, mengembangkan pikiran menjadi lebih kreatif. Jadi kita harus kreatif untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan kita agar bisa, itu juga akan menjadi aura positif juga kepada kita dan pelanggan kita itu bisa lebih sehat, hubungannya nanti akan bisa berdaya tahan dalam kesehatan tuh, bisa mempunyai daya tahan dalam memenangi hati pelanggan itu lebih kuat lagi. Gunakan totalitas bahasa tubuh dan bahasa komunikasi itu semaksimal mungkin. Pada waktu kita offline, oke lah, dalam bahasa tubuh kita bisa memberikan, oh ini orangnya tidak suka, oh ini wajahnya dia lagi senang, oh ini itu bisa terlihat. Tetapi pada waktu kita menjual secara online, kita komunikasi secara online, otomatis totalitas bahasa itu bukan melihat secara physically. Kalau memang video call, oke, kita bisa melihat mereka secara bahasa tubuh. Tetapi pada waktu kita tidak melihat mereka secara visual, kita bisa melihat dengan totalitas bahasa komunikasinya. Antara nada suara yang diberikan oleh konsumen itu sangat penting, kita harus bisa merasakan. Termasuk kita juga.
Jadi bahasa tubuh, intonasi, bahasa yang kita berikan pun itu juga akan mempengaruhi orang akan senang kepada kita atau tidak, atau tersinggung kepada kita itu dengan bahasa, dengan intonasi. Karena misalkan teman-teman nih di telepon tapi bahasanya selamat siang, ada apa? Contoh ya. Yang kedua, selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Jadi teman-teman mau pilih yang mana? Itu akan berpengaruh nggak? Dengan arti yang sama, tapi dengan intonasi yang berbeda, itu sudah bisa mengartikan rasa yang berbeda. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mempunyai karyawan dan punya customer service, itu adalah merupakan pintu gerbang. Teman-teman harus bisa melatih customer service itu secara excellent, secara perfect, karena pintu gerbang usahanya teman-teman, penjualan teman-teman itu ada di customer service-nya. Jadi customer service harus yang terbaik. Termasuk kita nih, kalau kita nggak punya staff customer service, ya bahasa kita juga harus bukan bahasa kolbu ya. Jadi bahasanya juga harus mengintonasikan yang terbaik juga. Bahasa kita lagi sedih itu kelihatan dari bahasa. Meskipun kita tidak melihat, tapi dengan suara telepon pun kita tahu bahwa ini nadanya sedih. Ini nadanya ceria, ini nadanya bahagia, ini nadanya tidak suka. Itu kita harus mengasah feeling itu untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, untuk memenangkan hati pelanggan dengan penjualan online ini, kita tidak ada batas waktu dan tempat untuk penjualan ini. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa menguasai teknologi untuk bisa melayani secara maksimal dan memenangkan hati pelanggan kita itu dengan skill komunikasi yang baik, dengan logistik terbaik, dengan pembayaran yang mudah mereka lakukan, dengan kenyamanan mereka membeli produk kita, dengan totalitas pelayanan yang kita berikan pada mereka, meskipun kita menjualnya online, meskipun kita menjualnya tidak harus bertemu dengan orangnya, tapi berikan totalitas itu kita berikan, agar akhirnya nanti mereka akan merasakan kalau kita itu total untuk mereka. Kita melayani mereka dengan baik. Kalau misalkan kita tidak bisa tepat waktu kirim barangnya, segera teman-teman komunikasi kepada mereka, memberikan informasi, ada apa, kenapa, dan itu bisa diterima oleh mereka. Alasan-alasannya juga harus masuk akal. Itu ya presentasi kita. Jadi kita semoga sukses teman-teman dan menjadi yang terbaik. Jadi saatnya teman-teman melompat lebih tinggi, dan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk teman-teman, kesempatan yang terbaik untuk memaksimalkan dan memenangkan hati pelanggan dengan pelayanan kita yang terbaik. Kita akan buka sesi berikutnya, kita sharing secara live, dan juga saya akan bacakan chattingnya teman-teman. Oke. Apakah ada pertanyaan teman-teman yang di chatting? Oke, masih belum. Sekarang saya minta apakah ada yang akan sharing? Ibu Kris, boleh silakan. Oke, yang sekarang kita sharing langsung aja, live aja ya. Karena di chatting belum ada pertanyaan di kolom chatting. Teman-teman bisa bertanya langsung, mic-nya dihidupkan satu persatu. Dipersilakan. Pak Ali. Ya. Monggo, silakan. Halo, assalamualaikum Bu Baik. Saya Jenny. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Jenny, gimana kabar? Alhamdulillah masih. Baik. Masih apa ini? Seperti apa, Mbak Jenny? Ada yang mau di-sharingkan? Iya Bu. Gini, untuk mengambil hati pelanggan itu terkadang juga tentang harga jual ya Bu ya. Betul. Jadi sering-seringnya itu dibanding-bandingkan gitu loh Bu. Dia lebih murah. Dia lebih murah, saya lebih mahal. Seperti itu cara ngambil hatinya itu
pelanggan kita itu Nah. gimana ya Bu ya? Oke, Mbak Jenny. Iya, Mbak Jenny Yo. boleh tahu produknya nopo? Eh, roti, Roti, pizza gitu roti pizza, dan Mbak sejenisnya. Jenny dan lain-lain ya. Oke. Iya. Banyakkah kompetitor yang sama dengan Mbak Jenny produknya? Lumayan sih kalau di kota saya. Lumayan ya, dengan di kota jenengan G. Oke. Bagaimana sih memenangkan hati pelanggan itu ya? Kok DE ngomongnya di sana lebih murah gitu ya Mbak Jenny ya? Nah, Iya. ini Mbak Jenny. Boleh ini ada tips triknya. Mbak Jenny, sampan saya tanya nih, kelebihan produknya jenengan dengan produk yang lainnya apa? Barangnya lebih bagus, bahan-bahannya yang kita pakai itu bahan premium semua. Terus porsinya juga lebih besar dari yang mereka jual yang murah-murah itu. Oke, berarti bahan bakunya premium semua ya? Iya. Betul, itu diinformasikan. Jadi itu perlu diinformasikan kepada pelanggannya. Ibu, ini bahan bakunya. Jadi bahan bakunya ini premium semua loh. Dan ini apalagi size-nya juga lebih besar. Jadi ibu pasti akan berbeda kalau beli dan makan produknya kita. Jadi membeli produknya kita itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi jenengan informasikan kualitas terbaiknya jenengan berbeda dengan yang lainnya. Dengan size-nya lebih besar, bahan bakunya pilih yang terbaik, itu yang pertama. Yang kedua, jenengan itu berbedanya dengan yang lainnya apa? Selain bahan baku nih. Free pengantaran untuk dalam kota. Itu dia. Informasikan kepada orang yang tepat, kepada pelanggan jenengan itu. Baru kita ngasih free ongkir itu untuk dalam kota. Sudah dihitung? Sudah, harganya sudah termasuk. Itu dia. Jadi karena itu sudah di-include-kan. Jadi jenengan harus memberikan intonasi dengan bahasa yang baik. Ini tergantung nih. Misalkan orangnya lewat telepon, ya. Lewat telepon. Berarti jenengan pakai bahasanya, iya Ibu, karena jenengan kasih informasi karena bahan baku kita memang memberikan bahan baku yang terbaik. Jadi misalkan kuenya jenengan dahar sendiri itu akhirnya kan sehat untuk tubuh kita. Misalkan kuenya jenengan untuk diberikan kepada orang lain, maksudnya bahasa Jawa nih gak ngisin-ngisini ngoten toh? Jadi itu jenengan harus memberikan informasi kepada pelanggan tersebut apa yang terbaik daripada produk jenengan. Pokoknya diomong nih sing api-api iku. Kita juga melayani Bu, free ongkir. Jadi jenengan tidak usah dibebankan untuk mengambil produknya kepada kita kuenya, tapi nanti kita antarkan gitu. Itu jenengan bisa memberikan informasi itu. Ngoten nggih Bu Jenny? Nggih, Nah, makasih. terima kasih Bu Jenny. Itu boleh diinformasikan lewat brosurnya juga loh ya. Oke. Nggih. Terima kasih Bu Jenny, sukses Terima selalu kasih ya. banyak. Amin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi di sini saya sambil lalu membacakan yang pertanyaan yang di chattingnya Mardiansah Hidayat. Boleh di-on-kan mic-nya Mas Hardiansah Hidayat untuk memenangkan hati pelanggan ini. Kita lebih ke maintenance customer ya Bu, atau bagaimana Ibu? Maaf baru online. Oke. Maaf Bu lagi di resort. Oke. Ini ya, untuk Mardiansah Hidayat, untuk memenangkan hati pelanggan ini kita lebih baik ke maintenance customer ya Bu. Kita pada waktu memenangkan hati ke pelanggan, ya otomatis lah ya kepada customer, tetapi tidak hanya kepada customer saja. Kepada mitra bisnis kita, kepada supplier kita, kepada tenaga kerja staf kita juga harus bisa memenangkan hati mereka teman-teman. Jadi karena apa? Karena itu adalah merupakan energi positif di dalam energi positif di dalam usaha kita. Jadi memenangkan hati pelanggan itu tidak harus di customer, tapi memenangkan hatinya
supplier kita juga harus bisa memenangkan hati karyawan kita juga harus memenangkan hati mitra bisnis kita, itu penting semuanya. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan energi positif, dengan etika, dengan moral yang kita berikan yang terbaik, itu akan memberikan efek positif juga kepada usaha kita. Itu nggih, Mas Mardiansyah Hidayat, semoga sehat selalu. Yang ada lagi di dokter ya, lagi periksa ya, mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan sehat lalu dan sembuh ya. Oke, sekarang live lagi, silakan teman-teman, mic-nya dihidupkan. Ada yang mau ditanyakan langsung mengenai materi ini? Oke, di sini ada chatting yang masuk, saya bacakan ya. Mas Satria Ponco Yudo, Ibu bagaimana, boleh di-on kan Mas Satria mic-nya? Mas Satria boleh di-on kan mic-nya, dihidupkan? Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mas Satria. Ini apa yang mau kita sharing diskusikan? Monggo silakan. Ini saya tuh sering dapat customer itu yang dia itu itu loh, apa namanya, kayak nyacat produknya kita gitu, padahal sebenarnya itu enggak ada cacat, cuman ya mungkin kalau kita rasa itu triknya dia untuk dapat potongan harga gitu. Intinya tuh dia tuh gitu loh, jelek-jelekin produk tapi tetap mau ambil, tapi ya harganya dia minta diturunkan terus gitu loh. Nah, nanti kalau kita okein gitu, kita kan ya cari cara juga ya. Kita turunin tapi harus ngambil berapa gitu, kuantiti berapa gitu ya. Cuman nanti ujung-ujungnya dia tuh cuma ngambil dikit tapi harga turun gitu loh Bu. Itu gimana Ibu? Karena jujur saya kan pakai pakai aplikasi ya, kayak Tokopedia kayak gitu kan, ngimbas kalau misalkan kita kasih pelayanan buruk nanti dia ada komen jelek di itu. Iya. Dikasih bintang sedikit nanti ya. Iya, betul. Itu gimana gitu? Nggih. Mas Satria, boleh Bapak Iknanya ini produknya apa? Saya baju, saya konveksi. Oke, baju ya. Siap. Yang jenengan alami itu saya alami juga, pasti juga teman-teman yang lain ngalami juga. Itu sebenarnya triknya mereka juga sih ya. Ternyata customer pelanggan itu punya trik juga. Kita sebagai pemilik usaha, pemilik produk itu juga punya trik juga. Jadi sama-sama. Nah, makanya tadi saya mengatakan bahwa ternyata kita itu harus menjadi mitra bisnis untuk berkolaborasi untuk itu. Oke, Mas Satria. Pertama, jenengan harus menguatkan ya, karena jenengan kan jualannya di online juga kan, di Tokopedia dan di e-commerce yang lain yang sudah ada standar harganya di situ. Yang jenengan sudah harus diinkludkan dengan yang lainnya loh ya, dengan harga-harga itu. Kalau misalkan e-commerce tersebut memberikan fasilitas free ongkir, dan jenengan bisa masuk ikut bermain juga di e-commerce tersebut. Saya juga sering banyak mengalami tersebut. Malah juga ada yang mengatakan bahwa ini produknya saya nanti akan beli banyak ini, gitu kan. Bu Faik, saya ini mau beli banyak. Dikasih harganya itu yang harga yang bagus, katanya bilang gitu. Sama langsung jawab Mas Satria, itu harganya sudah bagus Ibu atau Bapak gitu ya. Jadi kalau bisa jenengan harus bertahan juga. Nah, bagaimana caranya bertahan? Itu tadi, ini harganya sudah terbagus dan ini harganya bisa bagus. Oke lah, misalkan akhirnya dia memaksa gitu ya. Akhirnya kalau mereka memaksa, jenengan harus juga memberikan informasi. Bolehlah turun, misalkan ongkirnya kayak saya kasih free, misalkan gitu. Jadi tidak mengurangi di harga produknya, tapi di ongkirnya kita kasih free. Nah, oke. Itu bisa menjadikan solusi. Berikutnya lagi, solusinya jenengan bisa nanyain. Emang jenengan mau order berapa banyak? Itu juga bisa ditanyakan. Kalau memang ordernya banyak, nanti akan ada
akan ada harga yang khusus gitu. Nah, sebelum itu Mas Satria harus mempunyai hitung-hitungan untuk jenengan akan memberikan diskon dengan nilai berapa persennya, itu juga itu harus jenengan sudah ada dapat untung di situ. Karena kita bisnis, namanya bisnis itu harus ada untung. Besar kecilnya itu sesuai nanti akan sesuai dengan apa yang sudah kita hitung. Jadi karena ini jenengan pertama juga kedua juga harus melihat ini customernya potensial atau tidak, ini pelanggannya potensial atau tidak. Jadi ada sejarahnya juga. Kalau customernya ini masih baru, bakalan akan menjadi ingin direkrut, akan memenangkan hatinya agar bisa menjadi pelanggan yang loyal, berarti jenengan bisa memberikan informasi kepada mereka, untuk menjadi yang terbaik, memberi layanan kepada mereka menjadi layanan terbaik. Jadi pertama yang tadi ya, Bapak, Ibu, ini sudah harga yang terbaik. Kalau orangnya tetap memaksa ingin turun harga, jenengan ingin beli berapa banyak ordernya. Jadi itu untuk akan membantu. Jadi akan membantu jenengan untuk bisa mempertahankan harga tersebut dan tidak rugi di dalam berbisnis. Dan juga bisa memberikan, tidak menurunkan harga, tapi misalkan memberikan fasilitas free ongkir. Nah, itu juga bisa memberikan salah satu keringanan kepada pelanggan itu, kepada customer kita, agar bisa tetap beli produk kita. Itu nggih? Mas Satria, oke? Nggih, Bu. Ada yang mau ditanyain lagi? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah ya. Nggih. Masalah tawar gitu. Oh, nggih ngoten. Nggih. Masalah tawar menawar itu memang wajar ya, normal ya. Namanya pembeli dan konsumen, dan kita sebagai punya barang ada tawar menawar, itu wajar. Dan itu yang penting masuk akal. Karena kita kalau beli bahan baku pun kita juga menawar juga kan. Ya, jadi anggaplah itu kembali ke kitanya lagi. Ngoten nggih, Mas Satria. Sukses selalu nggih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Sekarang kepada Ibu Wiwi. Ibu Wiwi boleh di-on-kan? Boleh di-on-kan Bu Wiwi? Assalamualaikum. Bu Wiwi nggih? Waalaikumsalam Bu Wiwi. Bagaimana kabar? Ya, baik Bu. Bagaimana? Kabarnya baik ya. Ini apa yang mau di-sharing dan didiskusikan? Pertanyaannya ini apa? Boleh diinformasikan lagi kepada teman-teman yang lain. Iya. Oke, monggo Bu Wiwi. Pertanyaannya tadi Bu, yang apa? Oke. Intinya kita yang Ibu maksud tadi lewat apa pengiriman itu termasuk free juga Bu ya, kalau kita gratis itu. Oke. Betul. Terus? Ini itu gimana Bu? Lebih masuk ke free juga. Oke, betul Ibu. Oke Ibu. Bu Wiwi, kalau jenengan memberikan pelayanan gratis untuk ongkir, itu juga salah satu trik juga, nggih. Trik untuk jenengan bisa closing, tetap ada penjualan, tetap ada closing di dalam penjualan produknya jenengan. Misalkan boleh juga dikreatifkan, jenengan bisa ngasih bonus. Nah, bonusnya itu apa? Kalau bonusnya Ibu bisa bermain di paket. Di paket itu maksudnya Ibu punya produk, misalkan Ibu produknya apa Bu Wiwi? Bu, sama aneka keripik. Oke, aneka keripik. Ibu Wiwi, aneka keripik jenengan sing paling laris nopo? Pecel sama aneka keripik Bu. Oke, sing paling laris keripike nopo? Itu Bu, keripik usus. Keripik usus. Sing onten keripiknya yang tidak terlalu laris? Tidak terlalu laris. Adakah? Alhamdulillah sama Bu. Sama lah. Sama ya laris. Maksud saya Nah,
Maksudnya yang utamakan di sambelnya, misalkan sambelnya beli 3 kilo atau 2 kilo, kan kita bonusin tipis-tipis. Nah, tipisnya nggak sekilo lah, berapa gitu, 150 gram, itu juga Bu. Betul, pinter Ibu Wiwi. Iya, itu jadi trik juga. Triknya, manfaatnya itu banyak manfaatnya. Pertama, akhirnya jenengan jualan sambal tadi laku dengan karena lakunya karena jenengan ngasih bonus keripik tadi, ya kan? Keuntungan keduanya, orangnya tadi yang maunya beli sambal tapi akhirnya ngincipi keripik, ternyata keripik enak, itu bisa menjadi kemungkinan besar akhirnya mereka setelah merasakan keripik jenengan, akhirnya mereka juga order keripik jenengan. Nggih kan? Jadi berawal daripada trike itu jenengan bisa biar sambelnya tetap, jadi jenengan tidak mendiskon harga sambelnya, tetapi jenengan bisa ngasih paket. Jadi beli sambal ini nanti dapat keripik ini, tapi ya keripiknya gak usah gede-gede bungkusnya, ojo sampai 1 kilo ya, 100 gram atau 150 gram gitu, karena namanya itu untuk tester. Ngoten nggih? Ini Bu yang kedua lagi Bu. Boleh, apa lagi? Ya, siap. Seandainya pameran Bu ya. Nah, ini ikut pameran. Nah, terus ini ada kelihatannya si orang itu tertarik lihat produk kita. Seandainya kita ini menjemput dia atau diam di tempat, itu gimana Bu? Menjemput dalam arti kita menjemput bola, Bu, ini Bu, kita punya produk ini. Itu gimana Bu? Menjemput atau tidak? Dua-duanya harus menjemput pertama, ya. Jangan nunggu DE akhirnya belok nenggol Leo, kan bahasa tubuhnya kelihatan tuh. Bu Wiwi. Jenengan jemput tapi jemputnya jangan tangan kosong ya. Jangan tangan kosong. Jadi ada tester yang sudah jenengan siapkan. Ada tester yang sudah jenengan siapkan, jadi jenengan langsung jemput bola ini ceritanya. Monggo Ibu silakan, kan kelihatan nih bahasa tubuhnya kalau dia ingin dan tertarik. Ini Ibu macam-macam keripik kita boleh dicoba aja. Nah, ini jadi ono keripik ono sambele. Jadi keripik ditolek ning sambele, kita juga jual sambel Ibu, kita juga jual keripik banyak macam. Monggo silakan. Nah, akhirnya kan konsumen tersebut itu kan ngincipi ya. Nah, itu secara kultur budaya orang Indonesia, nek wis ngincipi, nek mboten tumbas itu sungkan. Nah, ngoten nggih. Pada waktu mereka ngincipi, betul. Biar mereka beli, pada waktu mereka ngincipi, jenengan informasikan kelebihannya keripik jenengan punapa. Misalkan ini digoreng dengan minyak baru misalnya. Ini digoreng dengan minyak kualitas terbaik, misal. Atau ini keripiknya dari bahan baku apalah, misalnya natural semua, tidak ada pengawetnya, misalkan. Dan niki sambele khas dari daerah Ibu Wiwi. Wah, itu diinformasikan semuanya Bu Wiwi. Akhirnya dari mereka ngincipi, gunakan waktu sekian menit itu untuk mereka mendengarkan informasi terbaik kita. Dijemput bola ya Bu Wiwi, ojo menengahe ning stand nek lagi pameran nggih. Nek iso keliling. Kalau saya selalu menjemput dari jarak 1 ya kan, saya jemput mau Bu, tapi kita punya argumen yang bagus. Betul. Bu Wiwi, kalau kita jualan makanan seperti Bu Wiwi itu, kalau lagi pameran di stand, jangan hanya diem di stand Bu Wiwi. Apa meneh, pas kita standnya rame-rame dengan UKM yang lain, waduh, bakalan jadi jenengan harus jemput bola, harus keliling. Bawa satu nempan, sudah ada dengan macam-macam produknya kita, dengan ada testernya, nggak apa-apa. Jadi kita tidak boleh malu. Jadi itu wajib tidak boleh malu itu ya. Kan kita harus percaya diri dengan produk kita. Keliling.
Insya Allah. Iya. Jadi insya Allah nanti akan banyak produknya yang laku. Nah, jangan lupa ada kartu namanya juga, berikan informasi dan juga betul, dan juga kasih informasi juga. Kita standnya ada di sana ya, di booth mana, nomor apa, nama standnya apa, diinformasikan begitu. Ngoten nggih, Bu Wiwi? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, sukses selalu Bu Wiwi. Terima kasih. Muka-muka laris keripik mbek sambele. Ya, Bu. Terima kasih banyak. Ada lagi teman-teman yang bertanya, monggo silahkan di-on-kan atau ditulis di chattingnya. Silahkan. Ya. Ada lagi? Monggo silahkan. Oke. Waktunya juga tinggal sekian menit lagi. Jadi teman-teman, apa yang sudah kita diskusikan banyak hal tadi itu adalah yang penting itu adalah kita maksimal. Jadi kita gunakan kekuatan kita itu semaksimal mungkin. Oh, alhamdulillah ada yang bertanya dari Craft. Ini produk craft luar biasa. Boleh di-on kan? Dari Craft. Mike, boleh di-on kan Mbak atau Mas? Ya, Assalamualaikum Bu. Ya, Assalamualaikum Bu. Oke, waalaikumsalam. Ya. Ada yang bisa saya Begini, bantu Bu. Ibu? Monggo. Boleh, Ya, Bu. siap. Ya, curhat sedikit. Saya kan Boleh. jual tali masker rajut Bu. Nah, Rajut. karena masanya pas, momennya pas, itu banyak permintaan. Saya selama ini jualnya kan di Instagram Bu. Nah, bukan kendala yang sering saya alami itu bila teman sendiri yang beli itu closingnya lama, satu tidak mau transfer, maunya bayar di tempat, kemudian ongkirnya minta digratiskan, kalau nggak gratis ya minta bonus gitu Bu. Sedangkan kalau yang beli tidak dikenal itu closingnya sangat cepat gitu Bu. Itu mohon bagaimana menyampaikannya gitu loh Bu. Oke, terima kasih Bu. Siap. Nggih, terima kasih. Oh ya, itu ya. Mbak yang ngalami pengalaman seperti itu tidak hanya jenengan aja, saya juga, teman-teman juga. Iya. Itu kalau kita mempunyai pembelinya kenal itu sama jenengan. Kenal Bu. Kenal. Jaluke akeh ya nek kenal ya. Iya. Apa sih yang dijaluk? Gratis ongkir. Terus Gratis ongkir. Kirimnya minta janjian aja. Gitu. Saya kirimkan JNE ya enggak mau. Iya. Kalau pakai Gojek kan mahal Bu. Jadi minta janjian aja gitu. Waduh. Oke. Kadang ini ya, akhirnya jadi mengganggu waktunya jenengan juga. Iya. Betul. Saya jadi menghindar loh Bu. Menghindar, jangan sampai yang beli ini teman sendiri gitu. Ojo ngono. Kadang teman itu kok iso ngasih informasi yang terbaik ya. Siapapun itu kita tidak boleh menolak ya. Apakah teman, apakah saudara, ya. Doane ojo ngono. Doane tetep sopai ayo tumbas. Tumbasan produknya jenengan, rasakan jenengan. Tinggal jenengan bagaimana negosiasinya ya. Kalau jenengan menurut jenengan itu terlalu gitu ya, terlalu nawari lah, terlalu banyak permintaan, jenengan kasih alternatif. Kasih alternatif solusi yang lain. Ya apa nek kirime ya pokoknya jenengan bisa. Jenengan mengarahkan ya yang jenengan bisa. Nanti jenengan kasih alasan yang masuk akal. Terus misalnya iki soalnya mesisan bareng kan sama njaluk ongkos kirimnya gratis misalnya. Ya. Karena njaluk ongkos kirim gratis yo ngenteni aku ono kiriman barang liya yo ngono. Oh, nggih. Ya Bu. Terus misalnya
minta bayar di tempat. Sama kenal, ini penting juga. Ini kenal apa enggak sama orangnya. Sebenarnya kalau enggak Bu. Cuma oke. dia tahu saja gitu loh. Dia tahu saja. Dihindari Ibu untuk yang ini. Untuk yang bayar di tempat. Itu dihindari. Karena kita tidak, itu akan menyita banyak energi kepada kita. Pertama, kalau dibayar oke, nggak apa-apa, itu kita lagi untung. Kalau misalkan dibayar, kita mau nyelusuri kemana? Harus mencari lagi. Hanya dengan uang yang sekian rupiah, sudah menyita waktu kita dan energi kita. Jadi jangan memberikan, jangan kasih komunikasi yang baik. Ibu atau Bapak, karena ini saya mohon bayarnya ditransfer ya. Jadi kita tidak bisa COD gitu, tidak bisa bayar di tempat di sana karena kita terus ngomong karena kita masih UKM Pak, Ibu, itu akan uangnya kan biar untuk diputar lagi gitu ya. Kan kita juga belum kena untuk sebagai standar kehati-hatian kita. Iya. Tapi boleh diomongin gini, misalkan nanti jenengan order lagi dan banyak, kita sudah kenal baik, jenengan bisa beberapa kali order, boleh nanti bayar di tempat. Bensin saiki bayar, misalnya nanti mau beli lagi, Joko kan bayar meneh. Kalau salah ya, namanya juga usaha. Ya, jadi kita memberikan informasi, memberikan ada rayuan ya, pokoknya yang bagaimana, oke, wes ngono, tak transfer saiki, tak bayar saiki, ngono. Oh nggih, matur sembah nuwun. Nanti kalau order kembali nanti kita bisa lanjutkan lagi, misalkan seperti itu. Untuk bonus, terserah jenengan nih, kalau bonus jenengan kasih ya produk-produk memperkenalkan untuk menyenangkan hati pelanggan ya, untuk menyenangkan hati customer kita, boleh jenengan kasih bonus. Tapi bonusnya yang misalkan yang berupa kecil, bros kecil, atau yang kalau masker sekarang kan ada ini, apa nih burin ini kok ring rajutan? Ya itu Bu, tali masker. Tali masker, ya tali itu dengan yang rajutan sederhana aja itu bisa dijadikan bonus, nggak apa-apa. Tapi bonusnya dengan pembelian sekian rupiah itu bisa jenengan kan dapat keuntungan agak sedikit besar itu, jadi jenengan bisa kasih bonus itu. Nah, tapi dilihat dulu nih customernya. Ini customer potensial, pelanggan potensial atau enggak. Nah, kalau ini lagi orangnya potensial, wataknya orangnya sanguinis, dia suka punya banyak pergaulan, punya banyak networking, jangan boleh kasih bonus. Nah, karena itu potensial, dia akan jadi testimoni kita untuk produk kita, informasikan kepada teman-temannya dan kepada yang lainnya. Ngoten Ibu. Iya Bu, Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses dan closing terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Waktunya sudah menunjukkan jam 10.07. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat ya semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan usahanya semakin sukses, mudah-mudahan rezekinya diparingi lancar, sehat selalu, semakin berkembang, closingnya semakin banyak. Terima kasih banyak atas informasi dan atensinya dan semangatnya. Ikuti nanti next time ya, untuk kita akan mengadakan pelatihan online lagi ya. Mohon dimaafkan. Iya, mohon dimaafkan bila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun semuanya. Makasih. Sama. Sukses selalu. Sukses.